Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baiklah, kemarin Ustadz sudah memberikan suatu materi, yaitu tentang keyakinan kelas, yaitu tentang kesepakatan yang harus dijalankan di dalam suatu kelas, khususnya di kelas 5A ini. Nah, khusus kelas 5A, sebelumnya kalian tadi ada yang terlambat kan nih? Ada terlambat, terus kemarin Ustadz punya laporan ada yang membuli temannya juga, ya kan? Terus ada juga yang tidak memakai atribut lengkap. Nah, kita sepakati hari ini apakah seperti itu bisa dilaksanakan atau tidak boleh? Ya. Nah, hari ini kita akan membuat suatu kesepakatan kelas yang kita harus laksanakan setiap hari, dan ini wajib disepakati oleh warga kelas kita, khususnya kelas 5A. Bisa ya? Bisa. Baik, untuk itu Ustadz ingin kalian membuat suatu kesepakatan kelas masing-masing satu lembar di sini. Oke, silakan bisa dibagikan. Oke, itu belakang. Silakan bisa dibagikan. Nah, kita sepakati untuk mengerjakannya berapa menit? 3 menit cukup? Silakan 3 menit dari sekarang. Silakan tulis keyakinan kelas yang harus kalian sepakati. Silakan ditulis. Kira-kira kesepakatan apa yang harus kita jalankan? Ada yang sudah selesai? Ya, silakan untuk yang dari sebelah utara bisa tempelkan di papan tulisnya. Silakan ditempel. Lanjut, bisa yang di tengah, silakan bisa menempelkan juga bergantian. Nah. Terima kasih. Silakan lanjutkan yang barisan sebelah selatan. Rambut bisa. Ya. Nah, terima kasih atas keyakinan kelas yang telah kita buat. Seharusnya kita akan sepakati apa sih keyakinan kelas yang harus kita sepakati. Yang pertama, kita bisa ambil satu di sini. Nah, ini memakai atribut lengkap. Apakah siap disepakati? Siap. Memakai atribut lengkap, kita sepakati. Atribut lengkap. Oke. Berikutnya yang kedua, ambil ini juga sama, pakai atribut lengkap, sama ya. Kemudian, nah ini ada yang berikutnya saling menghargai. Siap disepakati? Siap. Saling menghargai, baik, saling menghargai. Berikutnya, mematuhi tata tertib sekolah. Sepakati? Sepakat ya? Siap disepakati? Siap. Mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah. Nah, benar. Lanjut. Mematuhi peraturan sekolah sama mematuhi peraturan sekolah sama
lalu mematuhi peraturan sekolah, saling menghargai, saling menghormati, sama ya. Kemudian tidak boleh membuli teman. Sepakat? Tidak membuli teman. Oke. Tidak boleh membuli teman. Sudah membuli teman. Lalu berikutnya, adakah yang beda? Nah, ini ada yang berbeda. Datang tepat waktu. Sepakat? Tepat waktu. Nah, yang berikutnya, mematuhi peraturan sekolah sama tidak membuli teman sama. Nah, ini ada yang berbeda nih. Belajar dengan rajin. Sepakat ya? Tugas siswa adalah belajar dengan rajin. Bagus, belajar dengan rajin. Pintar. Ini sama. Tidak boleh membeli teman. Baik. Nah, dari sini kita bisa sepakati bahwa keyakinan kelas yang harus kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama, memakai atribut lengkap. Ya, yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, mematuhi tata tertib sekolah. Yang keempat, tidak boleh membuli teman. Yang kelima, datang tepat waktu. Dan yang keenam, belajar dengan rajin. Nah, dari keyakinan kelas ini harus kita laksanakan setiap hari. Agar apa? Agar kita bisa menjalankan kegiatan sekolah dengan baik. Ya, untuk itu setelah ini, dari sekarang sampai seterusnya, apakah siap untuk melaksanakan keyakinan kelas 5A? Siap. Terima kasih atas kesiapannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran serta kedisiplinan di sekolah kita juga harus selalu ditingkatkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Bisa? Baik. Baik. Apakah tadi sudah sholat duha? Sudah. Sudah ya. Terus bisa tahu nggak kenapa Ustadz panggil ke sini? Tidak. Tidak tahu. Tadi Ustadz lihat kamu bertengkar dengan Zahiratul. Mungkin apa? Kamu bisa ceritakan nggak kenapa kamu bertengkar dengan Zahiratul? Oh, pensilnya bisa dipatahkan oleh Zahiratul. Oh gitu.
itu. Jadi kamu bertengkar. Apakah bertengkar itu perbuatan yang baik? Tidak ya, bertengkar itu perbuatan yang kurang baik ya, karena bisa membuat kita bermusuhan dengan teman. Ya, betul ya. Nah terus kira-kira itu bagi saya tuh dendam nggak dengan Zairotul? Dendam. Oh iya, ini sebenarnya bagi saya itu bisa melakukan yang lebih dari situ, bertengkar dengan Zairotul. Tapi bagi saya sudah bagus, sudah bisa memendam perasaannya, meredam amarahnya, jadi tidak bertengkar terlalu lama dengan Zairotul. Ya, terus kira-kira kedepannya sesuai nggak kira-kira itu dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Apa sih keyakinan kelas kita? Tidak bertengkar. Terus apa lagi? Menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain dengan teman. Ya. Terus kedepannya kira-kira Mbak Gisa dengan Mbak Zura tuh harus berbuat apa sekarang? Berbaikan, saling minta maaf ya. Saling minta maaf bisa dengan Mbak Zura tuh ya, agar nanti tercipta lingkungan yang kondusif juga dan nanti bisa berteman baik. Kan kemana-mana setiap hari Mbak Gisa dan Mbak Zura tuh selalu bersama-sama. Oh, gara-gara pensil nanti bisa bertengkar terus ya, tidak berteman lagi ya. Jadi mulai hari ini nanti Mbak Gisa dan Mbak Zura tuh bersama-sama lagi, berteman lagi ya, saling memaafkan. Oke? Oke, baik. Untuk itu nanti ini Ustadz akan berikan pensil yang baru. Nah, sama-sama. Baik, itu saja dari Ustadz ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi untuk Mbak Gisa dan Mbak Zairotul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisel. Saya senang sekali diajak Ustadz Jajang untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih Ustadz Jajang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Tania. Apakah Mbak Tania sudah sholat tidur? Sudah ya. Mbak Tania tahu nggak kenapa kok Mbak Tania sholat tahajud? Nggak tahu ya. Tadi Ustaz lihat datangnya jam berapa tadi Mbak Tania datang ke sekolah? Jam 7:15. Terus sekolah itu jamnya jam berapa sih? Maksudnya jam 7 ya? Jam 6.45 atau jam 7? Jam 6.45 ya. Jadi sekolah itu maksudnya jam 6.45, berarti Mbak Tania terlambat apa tidak? Terlambat ya. Mungkin terlambat itu perbuatan yang baik apa kurang baik? Kurang baik ya, kurang baik ya. Ustadz juga pernah melakukan kesalahan seperti Mbak Tania, tapi Ustadz di sini tidak melihat, tidak ingin memasalahkan itu. Ustadz ingin mencari solusi. Kenapa kok Mbak Tania tadi datang terlambat? Mungkin bisa Mbak Tania ceritakan kenapa kok bisa datang terlambat? Tidurnya kemalaman. Kenapa kok bisa tidur kemalaman? Oh, sering main game di HP, jadi sering tidurnya kemalaman ya. Oh, baik. Mungkin Mbak Tania bisa diceritakan apakah perbuatan tersebut bisa diperbaiki lagi? Bisa ya. Gimana supaya tidak terlambat lagi Mbak Tania? Mengurangi main gamenya, ya kan? Terus kalau itu sesuai dengan kesepakatan sekolah gimana? Apakah kesepakatan kelasnya sudah sesuai nggak lambat itu? Sudah sesuai ya. Jadi solusinya nanti Mbak Tania harus apa? Tidak terlambat lagi ya. Solusinya berarti Mbak Tania harus bisa mengatur waktu ya, disiplin waktunya, ditingkatkan lagi dan mengurangi main game ya. Gamenya dikurangi karena game itu juga tidak bagus untuk perkembangan belajar Mbak Tania. Kalau sering terlambat kan nanti Mbak Tania nanti terlambat juga belajarnya ya. Mungkin itu mudah-mudahan Mbak Tania menjadi anak yang solehah, jadi anak yang lebih baik lagi dengan tidak terlambat lagi. Bisa dilaksanakan ya? Bisa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang bisa ke kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania. Saya terima kasih sama Ustaz Jajang. Saya senang sekali sudah diajak untuk mencari solusi yang untuk masalah yang saya hadapi. Saya terima kasih sama Ustaz Jajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada kepala sekolah SD Islam Al-Firdaus yang kami hormati, Ustadz-Ustadzah dari SDI Al-Firdaus yang kami hormati, CGP Ustadzah Rini Angkatan 10 serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada siang hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, serta pada kita semua yang telah menyebarkan ajaran agama Islam. Untuk hari ini mohon maaf untuk rekan-rekan ustadzah yang ikut pada kegiatan siang hari ini. Kami di sini ingin memberikan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang pengalaman budaya positif, dan kami mohon maaf jika mengganggu waktunya, dan kami berterima kasih atas panjenengan semua telah meluangkan waktu dalam kegiatan diseminasi. Nah, untuk diseminasi kali ini kita bagi dua tugas. Yang pertama saya sebagai moderator, kemudian yang pemateri di sini ada Ustadzah Rini yang akan menyampaikan materi separuhnya, nanti kemudian bergantian dengan saya yang menggantikan terakhir. Jadi yang pertama sini yang akan menjelaskan yaitu Ustadzah Rini tentang budaya positif yang berada di sekolah. Untuk itu marilah kita mulai dengan acara hari ini, kita buka dengan bacaan Umul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk berikutnya yang akan menyebarkan budaya positif yang akan dilanjutkan oleh Ustadzah Rini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustadzah Rini. Terima kasih Ustaz Jajang. Izin berdiri nggih Bapak Ibu. Monggo. Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, yaitu ilmu yang sudah kita dapat di CGP di modul 1.4 ini khususnya ya Ustaz Jajang ya. Nah, budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri bertanggung jawab. Nah, konsep inti budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Yes, next. Nah,
Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, Iya. dan mandiri. ya bernalar kritis dan mandiri. Dan masing-masing dari profil pelajar Pancasila ini itu kalau kita jabarkan itu banyak sekali. Jadi ini cuma keseluruhannya saja. Next, Ustaz. Nah, kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini sekarang banyak sekali siswa kita kadang di kelas saja sama gurunya tidak pakai bahasa Indonesia, malah kita yang pakai bahasa Indonesia, muridnya yang tidak pakai bahasa Indonesia. Nah, iya, kayak seperti temannya. Nah, ini yang perlu kita ubah di sini. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya di sini nanti kita itu memunculkan disiplin diri anak-anak. Artinya di sini mereka bisa disiplin itu bukan karena kita suruh, jadi berasal dari dirinya sendiri, keinginannya sendiri itu. Next, Ustaz. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, ini Ustaz-Ustazah, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup berarti di sini kan kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan itu, serta juga keamanan dan kesehatan kita. Kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, ya diperhatikan, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok itu juga kita sangat membutuhkan ya. Apalagi di lingkungan kerja yang seperti ini kita butuh ya kasih sayangi lah, biar kita juga lebih semangat ke pekerjaannya ya. Saling mendukung. Iya, saling mendukung, tidak saling menyikut. Tuh. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini penguasaan. Tapi tidak harus harus tidak, ya. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, bermain, kemudian humor, antusias dan tertawa. Ya, kalau ini saya sendiri pribadi agak sulit masih ya. Healing, butuh healing kita ya. Butuh refreshing. Ya, next Ustaz. Oh, ini kebutuhan dasar manusia. Nanti akan diingatkan ya Ustaz. Kita langsung jenengan. Ya. Bisa dijelaskan oleh Ustaz Jajang. Saya beri silakan Ustaz Jajang. Saya izin berdiri ya, Bapak Ibu. Baik, untuk melanjutkan budaya positif yang selanjutnya, yakni kebutuhan dasar manusia. Yakni di sini kebutuhan dasar manusia sebenarnya bukan kebutuhan dasar ya sebenarnya itu, tapi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu biasanya kita laksanakan ketika seseorang melakukan suatu kesalahan.
Pasti di sini semua guru ustadzah pernah melakukan itu, memberikan hukuman kepada siswa-siswinya jika mereka melakukan kesalahan. Nah, tapi di sini hukuman itu artinya tidak terencana atau tiba-tiba saja, itu namanya hukuman. Dia tiba-tiba. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung berikan hukuman. Itu namanya tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ini murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kadang ketika hukuman dikasihkan kepada salah satu temannya, kadang berbeda dengan teman yang lainnya. Kadang beda perlakuannya. Jadi tidak sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Itu namanya hukuman. Dan hukuman ini bersifat satu arah. Hanya satu orang saja, dan hukuman ini bersifat fisik atau psikis. Jadi bisa fisik, bisa disuruh nyapu misalkan, atau suruh membersihkan kamar mandi, atau psikisnya ini mentalnya misalkan menggunakan verbal, hukuman verbal dan sebagainya. Itu disebut dengan hukuman. Nah, yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu bisa direncanakan, terencana, atau bisa disepakati sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah kita. Misalkan peraturan di sekolah sudah ada jelas memakai atribut lengkap. Nah, misalkan jika tidak memakai atribut lengkap, maka apa konsekuensi yang didapatkan oleh siswa? Bisa beli sendiri, atau bisa misalkan disuruh menulis dan sebagainya. Itu namanya konsekuensi. Jadi anak-anak sudah tahu nih peraturannya. Anak-anak sudah tahu konsekuensi itu. Jadi terencana, sudah disepakati. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi tetap anak-anak tidak nyaman melakukan itu. Karena di situ anak-anak tidak dijelaskan apa sih konsekuensinya. Karena tidak dijelaskan di peraturan sekolah. Tetap tidak nyaman, dan sikap guru ini selalu memonitor muridnya. Jadi guru tetap monitor aja, muridnya itu dipantau terus. Itu konsekuensi. Nah, yang lebih bagus adalah restitusi sekarang itu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita memberikan solusi kepada anak tersebut. Jadi kita jangan memberikan jawaban kepada kesalahan murid. Jadi kita harus istilahnya diskusikan dulu. Anak-anak ini salah apa enggak? Kalau dia salah, berarti gimana sih perlakuannya, bagaimana caranya supaya perbaiki kesalahan tersebut. Itulah yang seharusnya guru lakukan kepada murid ketika menemukan suatu permasalahan bagi murid. Lalu prosesnya di sini kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita tidak boleh memberikan jawabannya. Jadi biar anak-anaknya yang memberikan suatu solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Misalkan tadi tidak memakai atribut lengkap, ditanya kenapa kok tidak memakai atribut lengkap. Misalkan tidak punya uang, Ustaz. Nah, gimana caranya supaya dapat uang, nabung dan sebagainya. Jadi anak-anak sendiri yang memberikan jawabannya. Jadi kita hanya bertanya aja, bertanya biar anak-anaknya yang menentukan solusinya. Itu. Silakan lanjut, Saudara. Nah, di sini setelah ada kita mengetahui hukuman, konsekuensi, dan tadi restitusi, nah ada posisi kontrol guru. Jadi guru di sini ada posisinya. Gimana kita bertindak? Yang pertama ada penghukum. Posisi guru itu kita bisa menjadi penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Nah, yang kedua ini adalah posisi yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Tidak boleh. Kenapa? Karena penghukum dan pembuat merasa bersalah ini pasti menimbulkan dendam bagi siswa. Penghukum ini yang harus kita lakukan yaitu mulai dari teman, pemantau, dan manajer. Nah, seharusnya guru itu harus bisa menjadi manajer. Tapi sulit sekali manajer ini. Manajer ini istilahnya murid itu sudah menemukan atau membuat disiplin sendiri tanpa ada paksaan, itu sudah jadi manajer guru itu. Tapi sangat sulit, dan biasanya kita jadi teman dulu aja, yang lebih gampang teman. Jadi di sini guru dan murid itu tidak ada batasannya kadang. Jadi muridnya kadang ke gurunya itu nyapanya dengan asal. Jadi tidak menyapa dengan sopan, bahasa yang halus, tidak. Itu teman itu biasanya. Tapi di sini harus kita punya batasan. Kemudian pemantau kita bisa melihat dari peraturan.
Jadi aturannya gimana sih? Kita jelaskan, oh kamu loh kalau sekolah itu harus memakai atribut lengkap, harus memakai sepatu hitam. Nah itu kita jelaskan, itu namanya pemantau. Kita memantau anak-anak yang tidak memakai peraturan, tidak melaksanakan peraturan sekolah, dipantau. Tetapi kalau manajer, ini murid tidak perlu dipantau lagi, sudah bisa melaksanakan peraturan sekolah tanpa adanya paksaan. Itu sudah manajer, itu sudah bagus banget kalau manajer, hebat. Ya. Lanjut, itu sudah hebat. Nah, contoh di sini ada studi kasus. Di kasus di sini ada Adi yang terlambat hadir di sekolah. Penghukum. Nah ini contoh penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kira-kira kita termasuk ke sana apa enggak? Kita nanti ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini contoh misalkan yang terlambat. Terus tanyakan kepada diri Anda, bagaimana sih kira-kira perasaan murid bila guru itu berbicara seperti di atas pada saat muridnya datang terlambat? Tanyakan pada diri sendiri, kira-kira sakit hati apa enggak gitu? Sakit hati ya. Berarti kita termasuk penghukum apa bukan? Hasilnya, nah kemungkinan murid marah di bawahnya ya. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Kemudian mana ini? Oh belum sudah belum. Masih barusan. Nah, ini yang bawah ini. Ini. Ya. Dibesarkan aja. Nah, ya. Ya ini sama. Nah, kemungkinan murid akan marah dan sakit hati, mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi nanti muridnya tetap duduk, tapi murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, pulang sekolah murid terlihat melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah itu penghukum, itu paling ekstrim lah, itu paling ekstrim. Tapi di sini mungkin insya Allah tidak ada. Tapi yang jelas penghukum ini tidak disarankan untuk dilakukan oleh guru. Itu posisi kontrol yang harus dilakukan tadi itu manajer. Itu contohnya aja, contoh. Berikutnya yang pembuat rasa bersalah. Nah kalau pembuat rasa bersalah, ini contohnya nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu. Ini buat rasa masalah. Contohnya seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu kan benar kayak halus ya, tapi itu nyelekit secara verbal, betul. Membuat rasa bersalah, jadi biar anak merasa terenyuh ya. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Gimana kira-kira? Murid akan merasa bersalah ya kan? Bersalah, ia menyalahkan diri sendiri telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup dibawakan Ustazah. Nah, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosinya akan tertanam rapat di dalam hati murid tersebut. Jadi murid akan menahan amarahnya, perasaannya, tidak seperti murid dengan guru penghukum langsung dilampiaskan kalau penghukum. Tapi kalau ini dia akan pendam sendiri, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Kata sebenarnya murid di sini akan tertekan seperti lanjut. Murid akan tertekan. Nah seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi dipendam dulu. Jadi kayak bom waktu. Di bom waktu dia kalau dipendam lama-kelamaan dia akan meledak. Ya meledak sendirinya. Nah ini lebih berbahaya daripada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Atau tanyanya kalem ya Ustaz?
Iya betul. Verbal itu tadi itu merasa dirinya tidak bisa membahagiakan orang lain. Itu tidak bisa. Jadi harus dengan sikap yang baik sepertinya ibu guru itu ke muridnya itu tidak boleh merasa mengecewakan orang lain, itu tidak boleh. Berikutnya, saudara. Nah sekarang teman. Untuk teman ini posisi guru yang positif. Ini positif. Kalau tadi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu negatif. Nah kalau ini teman masih positif, tapi tidak dianjurkan bagi guru. Nah nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi senyum. Ini gestur tubuh dari guru yang mempunyai posisi kontrol sebagai teman. Contohnya seperti tadi Adi yang terlambat. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, jadi sambil ketawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum, mungkin sambil jawil atau apa, misalnya gitu kan. Nah, terus bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Betul, ngentengkan. Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ngenteng no. Tapi dampaknya, tapi dampaknya itu ada yang positif, ada yang negatif. Dampak positifnya hanya saja di sini ada negatifnya. Negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dia saling menggantungkan diri kepada gurunya tadi. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Banyak seperti ini ya. Kalau misalkan sama gurunya ini nurut, sama guru yang lain enggak. Padahal kan sama, setara, guru yang satu dengan guru yang lainnya sama. Nah inilah kalau membuat kontrol seperti ini, jadi dia tergantung ke salah satu guru saja. Jadi kita harusnya tadi harus menjadi yang manajer. Nanti gimana manajer contohnya? Tolong berikutnya saudara. Lanjut ke pemantau. Ini pemantau, gimana ke pemantau? Ya, ya, contohnya mungkin pernah dilakukan oleh panjenengan semua. Kalau pemantau gimana? Kalau pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, terus kan buat pertanyaan dulu. Pemantau itu tanya. Adi bilang, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Tanya. Jadi harus bertanya. Kalau sebagai pemantau tanyakan dulu. Tanya biar anaknya jawab sendiri. Nah, terus Adi paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Jadi di sini konsekuensinya harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara murid dan guru. Kalau untuk pemantau, betul. Kalau pemantau ada kesepakatan. Kalau terlambat, konsekuensi hukumannya apa? Kalau terlambat, jadi ada konsekuensi yang dilakukan oleh guru, murid. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah ini adalah pemantau. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Gimana? Lebih memahami. Ya, murid paham konsekuensi harus dijalankan karena dia tahu bahwa dia sudah melanggar kesalahan, melanggar aturan, sudah tahu. Karena tadi buat pertanyaan, ya kan? Dibuat pertanyaan, jangan langsung dituduh, jangan langsung nodong, ya. Jadi harus buat pertanyaan dulu. Mungkin ini bisa dilakukan untuk murid-murid yang kelas tinggi. Untuk kelas rendah mungkin agak sulit ya. Mungkin bisa jadi teman dulu kalau kelas rendah karena lebih tergantung ke gurunya. Jadi teman tadi lebih tergantung ke gurunya kan nurut sama gurunya sendiri kalau kelas rendah. Kalau kelas tinggi mungkin kita bisa gunakan seperti ini. Kalau kelas tinggi sulit kalau kelas rendah karena mereka tidak bisa membuat kesepakatan kelas, belum bisa kalau kelas rendah. Tapi kalau kelas tinggi ini sudah mahir, sudah bisa. Nah, contoh hasilnya di sini murid memahami konsekuensi yang telah melanggar peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah.
murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus dengan 3 kelas, tetap tidak nyaman tetap. Tapi di sini guru tetap harus memantau murid tersebut pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi tetap harus dipantau. Ini pemantau. Namanya pemantau, jadi harus dipantau sampai dia selesai melaksanakan konsekuensi. Tapi dia tidak merasa tertekan karena dia tahu konsekuensinya. Karena dari awal sudah buat kesepakatan. Betul, karena sudah ada kesepakatan yang disepakati, buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas apa jika terlambat, bagaimana konsekuensi yang dilakukan jika saya melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu sudah sepakat dulu sebelum memberikan suatu hukuman atau konsekuensi. Itu pemantau, mungkin bisa dilakukan, ini lebih bagus, lebih baik lagi. Tapi lebih bagus lagi sebagai manajer. Lanjut Ustazah. Yang berikutnya manajer. Nah, setelah ini Ustazah ini. Nah, kalau manajer, nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Ini paling pol, paling top. Manajer itu paling top. Contohnya, guru. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Terus Adi bilang, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi bahasanya lebih perhalus lagi dan tetap membuat pertanyaan. Tapi di sini bagaimana cara memperbaiki masalahnya? Jadi biar tidak terulang di masa depan, agar Adi ini tidak mengulangi terlambat lagi. Diperbaiki masalahnya. Ya, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Biar anaknya yang menyelesaikan masalah. Jadi tanya ke temannya. Baik, itu yang bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar, lanjut Ustaz, agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Nah, tetap bertanya lagi tetap. Terus Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Lalu gurunya bilang, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Lalu bagaimana kira-kira perasaan murid diperlakukan seperti ini? Coba berikutnya saudara. Perasaannya gimana sih? Belum? Nah, pada posisi manajer, maka suara guru itu sebaiknya tulus ya. Bukan saudara. Benar ya? Yang perasaan yang barusan. Bukan. Terus berikut sebelumnya ya, ke atas ini aja. Oh ya, sama. Baik Bapak, pada posisi manajer ini suara guru itu sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murah murid. Berkaca pinggang nggak boleh, dan bersikap seolah-olah itu menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, tidak perlu. Ya, ataupun senda gurau menempatkan diri sebagai teman, itu tidak perlu kepada murid. Fokus aja pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui sebenarnya adanya suatu masalah dan sesuatu itu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, itu guru akan melihat apa konsekuensinya. Terus misalkan peraturannya. Namun pada posisi manajer, itu guru akan mengembalikan tanggung jawabnya pada murid sendiri untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi itu posisi yang lebih bagus untuk sebagai guru, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut saudara. Nah, untuk berikutnya contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada sebuah kasus akan dijelaskan oleh Ustazah Rini. Silakan Ustazah Rini melanjutkan, bergantian ya. Terima kasih Ustaz. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Tadi ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Nah, ini contoh penghukum Bapak Ibu. Misalnya kita berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Nah, menghukum kan secara sekilas, jadi tiba-tiba
misalkan ada siswa laporan, Ustazah ini tadi seperti ini, panggil kamu ini gini-gini. Nah kita langsung langsung marah-marah, ya langsung marah-marah, ayo cepat misalkan berdiri di depan kelas. Nah seperti itu tipe penghukum. Jadi tidak mau mendengar, ya tidak mau menanyakan alasan kenapa sih langsung dihukum. Dari pihak satunya laporan tadi langsung, kamu ini kok gini-gini, ayo sekarang langsung berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Nah itu tipe-tipe penghukum. Mungkin selama ini kita sebagai tipe penghukum di kebanyakan. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini kita menggunakan nadanya agak rendah sedikit, cuma halus, tapi lebih di hati, tetap menimbulkan dendam. Misalkan seperti ini contohnya, ya apa sih ini contohnya, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Itu contoh secara real. Kalau misalkan di kelas kita misalkan seperti ini, ya apa sih nak, terus dikandani balik-balik, sementara Ustazah dapat surat cinta, misalkan kasarannya seperti itu. Surat cinta ini dalam arti tanda kutip ya, misalkan kita itu kita dipanggil kepala sekolah. Nah, itu benar anak itu merasa, tapi merasa dendam. Jadi ya kalau di sini insya Allah tidak ada gitu. Jadi anak keluar di tipe penghukum dan pembuat merasa bersalah ini, anak keluar dari ruangan yang kita panggil itu tidak lego, masih merasa dendam, masih grundel, jadi tidak plong gitu wis. Lanjut Ustaz. Nah ini sebagai teman. Kalau sebagai teman kita merangkul, tapi kalau sebagai teman ini kalau menurut saya kurang cocok gitu. Karena apa, mengakibatkan siswa melunjak ke kita. Kayak tidak ada, ya unggah-ungguhnya tidak ada. Ini, ayo dong kamu kerjakan tugasnya nanti, kalau sudah selesai kita main game. Nah ini. Kemudian pemantau. Pemantau ini berarti kita memantau dulu, apa sih kok setiap hari kok ini terus. Jadi intinya itu kita mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Kalau misalkan terus-terusan seperti itu, kita panggil, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi pemantau ini intinya di awal itu sudah dibuat kesepakatan gitu Ustaz ya. Cuma siswa masih tetap melanggarnya dan sudah tahu konsekuensinya. Next Ustaz. Nah, tadi seperti yang sudah Ustaz Jajang jelaskan, 5 di antara 5 posisi kontrol guru ini yang paling bagus adalah posisi manajer. Tetapi ya begitu Ustazah, sangat sulit sekali ya, apalagi di murid zaman modern sekarang ya. Nah, sebagai manajer ini misalnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi misalkan ada siswa yang membuat kesalahan, kita panggil. Kita tidak langsung marah-marah, tidak, tapi kita tanyakan, kamu tahu kenapa Ustazah panggil? Misalkan seperti itu. Kemudian otomatis siswa akan menjawab, tahu Ustazah karena misalkan tadi saya masuk ke kelas datang terlambat. Nah, kenapa kok datang terlambat? Nah, ini masuk di manajer, bukan di tahap apa Pak Jam? Mengenali masalah itu loh. Ya itu. Tadi masih ke kantin. Nah, kamu tahu nggak? Sudah kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Ini masuk di keyakinan kelas. Nah, tahu saja apa coba? Jadi kita tanya alasan kenapa kok datang ke kantin terlebih dahulu. Mungkin kan anak-anak menjawabnya karena tadi tidak sarapan dan sebagainya. Nah, terus apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Otomatis mungkin siswa berpikir. Jadi kita tidak memberikan solusi, tapi siswa sendiri yang memberi solusi sendiri. Saya tidak akan terlambat lagi Ustazah. Ya itu tadi dengan cara misalkan tadi kan karena ke kantin, berarti kan besok bisa sarapan dulu di rumah biar tidak lapar. Akhirnya kan misalkan anak-anak tidak terlambat lagi. Next Ustaz. Nah sekarang ada pertanyaan Ustaz saja. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu?
Ya, ditebak, monggo. Tadi kan ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Rasa bersalah. Kira-kira Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, coba. Apa Ustazah dulu? Membuat rasa bersalah. Menurut Ustazah betul sekali, pembuat merasa bersalah. Next Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Benar Ustaz? Kita cek dulu. Betul sekali. Tepuk tangan. Next Ustaz. Nah, kemudian di sini ada lagi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer. Manajer? Kita lihat dulu. Iya. Iya, betul sekali manajer. Ya. Oh, bagus sekali, ternyata Ustazah sudah paham betul ya tentang materi budaya positif ini. Oke, next. Nah, sekarang ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Kira-kira sebagai apa? Bisa bersalah atau teman? Teman. Kita lihat. Iya, hebat Ustazah Rizky ternyata. Nah, sekarang kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Memantau. Mantau. Tahu? Betul sekali. Wah, ternyata hebat ya Ustaz ya. Aduh, hebat sekali. Padahal fokus berarti. Wah, hebat ternyata. Lanjut next. Nah, sekarang ini tentang keyakinan kelas. Ustaz Jaja nih jelaskan. Kepala saya. Oke. Keyakinan kelas di sini. Keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid. Harapannya dapat meningkatkan disiplin murid. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Jadi misalkan untuk keyakinan kelas ini lebih baik kita buat di awal pergantian semester, misalkan di tahun ajaran baru kenaikan kelas. Otomatis kan siswa-siswa kita masih belum kenal sama kita, gitu. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, itu kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini berarti nanti peraturan-peraturan yang harus dijalankan anak-anak khususnya di kelas tersebut. Misalnya saya membuat keyakinan kelas di kelas 6A, berarti peraturan ini paling tidak harus dilaksanakan oleh kelas 6A khususnya. Nah, contohnya apa saja? Misalnya, jadi untuk membuat keyakinan kelas ini kita mengikut sertakan anak-anak Ustazah. Jadi misalnya kita memberi kertas poset, ayo anak-anak sekarang kita membuat keyakinan kelas agar proses pembelajaran kita bisa berjalan lancar ke depannya dan berjalan tertib. Kira-kira apa sih peraturan yang ingin kalian buat di kelas kita supaya kita bisa belajar nyaman, tenang, dengan lingkungan yang bersih. Nah, mari kita buat kesepakatan kelas. Nah, itu kita misalkan menyebarkan kertas post-it ya, kita sebarkan. Anak-anak kita suruh menulis satu kalimat saja. Misalnya saling menghormati, kemudian saling menghargai, kemudian datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, dari ketika siswa sudah membuat keyakinan kelas dan sudah disepakati, harapannya adalah anak-anak maupun warga kelas tersebut bisa menjalankannya dengan baik. Itu untuk keyakinan kelas. Nah, kemudian segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif, memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ini hampir sama dengan kita sebagai manajer di sekolah, sebagai manajer ya, posisi guru sebagai manajer. Nah, kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi, di mana tahapan segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah,
kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini artinya misalnya tadi seperti saya terangkan, kita panggil anaknya, kamu tahu enggak kenapa Ustazah panggil ke sini? Oh tahu Ustazah, kenapa coba? Misalnya saya tadi datang terlambat karena masih mampir ke kantin. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi berbuat salah itu, terus kita menjawabnya berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, kamu berhak merasa begitu. Ini di menstabilkan identitas. Jadi kita intinya kita tanyain kenapa sih anak-anak kok alasan anak-anak datang terlambat misalkan. Kemudian kenapa sih alasan anak-anak kok sering tidak mengerjakan tugas misalkan. Itu di posisi di menstabilkan identitas. Seperti itu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah. Nah, misalkan tadi siswa sudah menerangkan alasannya kenapa kok terlambat. Nah, kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus ini contoh kalimatnya yang menanyakan ya, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu. Jadi kalau misalnya di validasi tindakan salah tadi, untuk yang contoh yang pergi kali terlambat itu tadi anak-anak menanyakan alasannya. Oh karena tadi saya lapar Ustazah dan sebagainya. Itu. Kemudian di tindakan menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ini intinya misalkan di kelas kita. Nah, kemudian anak mungkin menjawab tahu Ustazah. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, tentang kedisiplinan misalkan. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Tuh, itu nih contoh-contoh kalimat yang kita tanyakan di keyakinannya. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya Ustaz Jajang bisa ambil kesimpulannya. Dari kegiatan ini akan disimpulkan oleh Ustaz Jajang. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya simpulkan yang menjadi budaya positif yang ada di sekolah ini harus kita laksanakan ya. Mulai dari yang pertama disiplin positif, yang kedua sampai ke posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5, yaitu survival, yaitu bertahan hidup, lalu juga ingin perasaan kita ingin dicintai, ya disenangi. Terus ada juga tadi posisi kontrol manusia, guru, yaitu ada 5, yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, lalu yang ketiga tentang teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, yang tadi juga ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini ketiga-tiganya ini sebenarnya bisa dilaksanakan. Tetapi yang lebih bagus itu jangan hukuman atau konsekuensi, tapi membuat restitusi. Seperti tadi yang dijelaskan, ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah membuat suatu skenario di mana kita pertama tadi menanyakan apa tadi yang pertama? Menstabilkan identitas ya. Jadi identitasnya kita stabilkan dulu. Anak ini kan butuh perhatian. Ketika melakukan kesalahan pasti dia akan ingin diperhatikan dulu, ingin dikasih tahu dulu bagaimana sih perasaan dia telah melakukan ini. Misalkan nih tadi ada yang membuli temannya, kita tanyakan dulu kenapa kok kamu membuli temannya. Mungkin dia merasa sakit hati sama temannya tersebut dan sebagainya, itu kita tanyakan. Lalu yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita validkan dulu, kamu melakukan itu benar apa salah sih, validkan dulu.
kalau dia merasa itu benar menurut dia, nah kita bimbing bahwa yang dia lakukan itu salah. Ya, ini validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan berarti kita sudah masuk ke daerah manajer, karena kita sudah melakukan suatu kesepakatan dengan murid. Keyakinan apa yang dia langgar? Apa sih keyakinan kelas kita itu seharusnya, supaya dia tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Jadilah ketiga restitusi. Kami berdua sudah melakukan itu, buat skenario biasa. Jadi anaknya pura-pura terlambat, terus pura-pura melakukan bertengkar dengan temannya, seperti itu. Itu segitiga restitusinya. Nanti ini kalau panjenengan semua ikut guru penggerak, pasti diharuskan membuat suatu skenario. Buat dua kasus, dibuatlah skenario untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Terus yang terakhir, ini segitiga restitusi. Ini kita laksanakan ini hanya agar semua warga sekolah itu bisa membiasakan hidup positif, hidup juga disiplin, karena tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan. Tidak mungkin sukses kalau tidak disiplin, tidak ada. Mungkin ada sesuatu yang faktor X, di mana faktor X ini misalkan warisan kan anaknya biasa-biasa aja, kayak orang tuanya kaya, dia dapat warisan banyak, sukses besar karena orang tuanya, bukan karena dirinya sendiri. Itu faktor X, itu faktor luck. Dan faktor X itu. Berarti tidak ada seseorang sukses tanpa adanya kedisiplinan. Pasti harus diutamakan disiplin. Mulai dari disiplin waktu, disiplin diri sendiri, disiplin untuk orang lain, untuk lingkungan dan sebagainya. Mungkin itu tadi keyakinan kelas. Nah, tadi ada keyakinan kelas ya. Untuk keyakinan kelas ini kami juga tadi sudah melakukan skenario, yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Nanti tadi yang dijelaskan oleh saudara ini, yaitu panjenengan semua mengumpulkan anak-anak awal tahun ajaran baru. Nah, itu kita buat kesepakatan. Jangan gurunya yang membuat peraturan, jangan. Tapi sepakati agar anak-anak tadi ketika melakukan kesalahan, kemudian kita kasih konsekuensi, kita tanyakan konsekuensi, anak-anak tidak merasa dendam, tidak merasa tersakiti, karena dia sudah tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, ya, jadi tidak tertekan dia. Dan kita sebagai guru ya paling top jangan menjadi penghukum atau membuat rasa bersalah. Jadi dari awal sekarang bertahap, teman dulu lah, sebagai teman dulu. Setelah teman nanti bertahap ke pemantau. Nah, pemantau paling top jadi manajer. Nah, manajer itu paling sip ya untuk Sadah Nurul. Nah, sip itu untuk manajer. Itu untuk kegiatan tadi juga sudah bisa posisi. Kira-kira posisi kontrolnya panjenengan semua sudah sampai ke mana posisi kontrolnya kira-kira? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer kira-kira? Pembuat rasa bersalah. Tergantung siswa. Ini tidak boleh tergantung siswa, karena semua siswa itu memiliki keunikan dan sendiri-sendiri ya. Jadi kalau posisi kontrol harus sama, tetap tidak boleh ganti sesuai dengan siswa, tidak boleh ya. Jadi posisi kontrol harus tetap, tidak boleh seperti itu ya. Jangan beda-beda posisi kontrolnya, harus sama. Tapi keunikannya benar ke siswa, tiap siswa memiliki keunikan masing-masing. Tapi kita sebagai guru harus posisi kontrolnya harus tetap, tidak boleh pindah-pindah, karena tadi tidak tetap, tidak boleh sama ya. Itu untuk iya betul. Itu adalah budaya positif yang harus kita diseminasikan ke penjenengan semua. Mungkin di sini ada yang ditanyakan dari hasil pemaparan kita tadi berdua. Mungkin monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Mengendalikan dirinya saja, Ustaz, saya susah. Baik. Ini untuk mengendalikan diri ya sama. Saya juga ketika bertanya apa tantangan Anda mengikuti
CGP ini tentang budaya positif. Ya sama, tantangannya sulit mengendalikan diri, sama dengan saya, sama sebenarnya. Jadi kan tuh sebenarnya jadi udah guru penggerak sebenarnya, sudah jadi guru penggerak. Tapi ya bedanya ya satu, saya melakukan LMS, saya melakukan kolaborasi dengan CGP yang lain, tapi penjaringan belum. Nanti ada waktunya di sana. Nanti sebenarnya penjaringan semua sudah jadi guru penggerak. Nah, mungkin ada tips ya, tips bagaimana mengendalikan diri seorang guru ketika menghadapi murid tadi. Gini, menyadari diri aja, sadar, introspeksi diri. Ketika penjaringan melihat ada melihat muridnya sedang melakukan kesalahan, nah penjaringan introspeksi. Kira-kira saya dulu juga gitu apa enggak? Gitu. Kira-kira murid guru saya ketika saya seperti saya membentak anak begitu, kira-kira saya sakit hati apa enggak? Jadi kita kembali ke diri sendiri, sadar, menyadari diri sendiri, introspeksi diri sebelum kesana itu, sebelum memberikan hukuman, sebelum memberikan konsekuensi. Tapi yang penting kalimatnya saja. Ketika memberikan suatu arahan dengan murid, mungkin diberikan suatu waktu. Ada waktu tertentu, dipanggillah murid tersebut. Jadi jangan langsung di depan teman-temannya, jangan. Melakukan segitiga restitusi ini jangan dilakukan di depan teman-temannya. Kalau teman-temannya jelas anak tersebut akan malu dan sebagainya. Tapi buatlah waktu tertentu yang sekiranya panjenengan dengan muridnya itu berduaan saja. Jadi berdua, bisa di ruang guru atau di ruang kelas sekolah dan sebagainya. Jadi berdua saja melakukan segitiga restitusi tadi. Yang tadi menstabilkan identitas, terus tadi kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini jangan sampai di hadapan teman-temannya nanti malu dan sebagainya. Itu aja saya untuk mengendalikan diri itu, introspeksi diri ke sendiri kaca. Iya, kembali ke diri sendiri. Kira-kira saya dulu kayak gitu, guru saya marah apa enggak, gimana sih? Kira-kira saya memperbaiki anak tersebut biar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Silakan Bu Hima. Mungkin wali kelas 2 ini memang top kelas 2A 2B itu lumayan, top sekali. Iya, top. Betul. Gimana? Mungkin ada yang tanyakan tentang budaya positif bagi kelas rendah, mungkin ada? Sudah? Bagaimana penerapan itu membuat kesepakatan kelas kalau diterapkan di kelas rendah? Kan sebenarnya kan kita kan harus menerapkan rasa tanggung jawab disiplin kan mulai dari kecil, bukan dari yang kelas atas. Pertanyaan yang bagus, sama seperti pertanyaan saya juga. Jadi ketika di LMS juga saya juga bertanya gimana sih penerapan budaya positif ini jika diterapkan di kelas rendah mulai TK, karena ada guru TK juga, betul. Ada guru TK juga yang ikut CGP, sama. Gimana sih caranya menerapkan budaya positif mulai dari rendah? Karena itu tadi budaya positif redaksi katanya biasanya bisa dipahami oleh orang-orang yang anak-anak yang sudah tinggi, yang sudah paham kelas 4, 5, 6 ke atas gitu. Tapi kalau kelas rendah, kelas TK, kelas 1, 2, 3 masih sulit. Nah, mungkin penerapannya di sini buat kesepakatan kelasnya yaitu dengan cara kita memberikan pilihan dengan anak-anak. Jadi kita buat pilihan, jangan anak-anak yang menentukan. Jadi pilihan dulu, kasih pilihan anak-anak, misalkan datang tepat waktu, datang tidak tepat waktu, itu terus mematuhi aturan sekolah, tidak mematuhi aturan sekolah. Jadi anak-anak dipahamkan dulu budaya positif yang bagus buat kalian itu apa, gitu, buat anak-anak itu kasih pilihan. Jadi jangan anak-anak buat sendiri karena jelas anak-anak belum paham. Gimana cara membuat keyakinan kelas, keseluruhan kelas belum tahu. Maka kita pahamkan dulu ke anak-anak bahwa ini loh yang baik, ini loh yang kurang baik, gitu. Kasih pilihan, kayak tadi pilihannya bisa dua, satu yang positif, satu yang negatif gitu. Tapi kan anak-anak nggak paham negatif positif tuh nggak tahu, yang jelas anak-anak taunya oh itu jelek, oh ini bagus, ya gitu kan. Ya kayak gitu aja. Jadi kita buatlah kesepakatan itu kasih pilihan untuk anak-anak kelas rendah itu. Jangan anak-anak yang buat sendiri, jangan. Kalau buat sendiri bertanggung jawab, ya belum paham. Betul, itu
jawaban dari saya adalah pertanyaan tadi. Sama, saya juga tanya seperti itu di LMS. Sama sebenarnya, menjadikan semua tuh guru penggerak sebenarnya. Sama, saya tanya gimana sih penerapannya? Dijawab sama fasilitatornya. Yaitu dikasih pilihan untuk anak-anak kecil itu, jangan anaknya yang diberikan itu tulisan. Ya, itu untuk Ustazah Hima mungkin yang di kelas rendah buat kesepakatan kelas itu beri pilihan untuk anak-anak. Pilihan kira-kira yang ini baik enggak, ini jelek enggak, nah gitu. Kalau kelas tinggi udah tahu baik jeleknya, udah paham, mereka bisa lihat sendiri. Pilihan itu, ya, pilihan itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Sama gini-gini tak boleh ya. Ya, nunjuk-nunjuk itu tidak boleh. Penghukum. Mulai mau gini-gini. Ya gimana lagi ya? Kadang kita buka meja ketika rame ya. Nah itu ada triknya. Memang iya ada sadar. Karena itu tadi belum dikasih paham, belum sadar diri. Nah iya sekarang. Jadi sekarang harus bisa mengontrol diri dari amarah. Betul. Iya. Ini aja wes mungkin kita sadar bahwa kita itu kalau marah ke anak-anak, kita mikir, kita sadar dulu mungkin kalau anak kita sendiri diperlakukan seperti itu, kira-kira saya sakit hati nggak? Orang nggak terima pastinya. Sama seperti anak-anak, orang tuanya yang tahu misalkan anaknya dibentak-bentak lagi, pasti juga sama nggak terima. Seperti itu. Jadi istilahnya kita harus saling kolaborasi dengan orang tua juga. Kita juga harus segitiga institusinya kita jelaskan ke orang tua bahwa kita itu ingin mendisiplinkan anak, caranya ya seperti ini. Tapi kalau misalkan dari sekolah sudah melakukan seperti ini di rumahnya jarang diperhatikan juga sama orang tuanya, ya sama aja ya. Karena ini harus berkolaborasi. Daya positif ini sebenarnya lebih banyak dipraktekkan, paling banyak sebenarnya di rumah. Betul. Jadi lebih baik di rumah, doanya di rumah ketimbang di sekolah ya. Karena sekolah mungkin ya atribut lengkap, iya kan sudah jelas. Kalau di rumah itu lebih banyak waktunya. Waktu yang dilakukan di rumah lebih banyak ketimbang di sekolah. Maka orang tua juga harus memantau terus kondisi dari peraturan yang ada di sekolah dan di rumah. Jadi biar sinkron gitu, biar sinkron, harus saling kolaborasi, koordinasi. Kesepakatan kelas di rumah, Bu. Iya. Nyambung dari Betul. Ya. Tapi cara parenting yang baru. Parenting betul. Ini juga masuk ke parenting. Nanti kalau di kelas sana saja. Iya. Iya, karena kelas rendah, kelas tinggi itu sebenarnya sama, penerapannya sama, beda penerapannya aja yang mungkin dibedakan. Satu, biar anaknya sendiri yang nulis, yang membuat kesepakatan. Kalau kelas rendah, biar anak memilih. Kita berikan pilihan untuk anak-anak, jangan anak-anak yang buat. Ya, anak buat pasti nggak bakalan selesai 1 jam, 2 jam, 1 hari nggak selesai. Nggak paham, betul, tidak paham. Nanti berilah pilihan anak-anak 1, 2, 3, misalkan kasih pilihan terus dikasih post-it biar anak tulis sendiri pilihan yang dia sepakati apa gitu untuk kelas rendah. Baik, ada lagi yang ditanyakan mungkin? Sambung ya. Itu dari kami, penjelasan dari kami. Mungkin ada tambahan dari Ustaz ini? Sambung. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Mohon maaf bila mengganggu waktu dari panjenengan semua, karena tidak lain dan tidak bukan kami hanya menjalankan tugas kami sebagai guru penggerak, salah satunya yaitu menyebarkan budaya positif. Dan jika kalau nanti di kemudian hari di modul-modul berikutnya kami akan melaksanakan penyebaran lagi, mohon panjenengan bersedia ikut kembali dalam rangka diseminasi ini. Dan terima kasih juga untuk panjenengan semua, untuk rekan guru, untuk kepala sekolah dan sekolah juga yang telah memberikan bantuan, dukungan pada panjenengan semua. Kalau tanpa panjenengan kami semua tidak ada apa-apanya. Guru penggerak ini tanpa adanya kolaborasi dari murid, dari rekan sejawat, kepala sekolah terutama dan wali murid tidak akan jalan dengan baik. Pasti itu tidak akan jalan. Harus ada kolaborasi dari panjenengan semua.
Itu saja dari kami. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.